Jadwal pencairan PKH tahap 2 yang diperkirakan cair April 2022. Bagaimana persiapan KPM PKH agar bantuannya dapat diterima kembali tanpa ada kendala? Sobat PKH Reportase, persiapan data pencairan tahap 2 tahun 2022 sudah mulai diinstruksikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam suratnya melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan jadwal dan syarat bagi KPM PKH agar bisa mencairkan bantuannya di tahap 2 tahun 2022, bagi yang baru berkunjung, aktifkan subscribe, lonceng notifikasinya untuk berlangganan berita terbaru, aktual, terpercaya, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Bantuan sosial PKH diberikan bagi keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan hanya yang sesuai dengan kategori penerima PKH menurut Kementerian Sosial yang layak terima bansos tersebut. Dalam surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 244-3.4-DI.3-2022 tertanggal 14 Maret 2022 perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, Korek, Korwil, Korkot PKH di seluruh Indonesia. Pada poin kedua, terkait dengan persiapan data penyaluran bantuan sosial tahap kedua tahun 2022, disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin A, untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu agar dilakukan pemutakhiran terkait kelayakan melalui aplikasi 6NG. Poin B, bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial agar segera berkoordinasi ke KPM dan juga memastikan bahwa anak KPM tersebut sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Pada poin kedua, surat dari Kementerian Sosial ini menjadi titik berat perhatian bagi SDM pelaksana PKH maupun KPM PKH agar keberlanjutan kepesertaan bagi KPM bisa dilanjutkan ke tahap 2 dengan memperhatikan syarat-syarat dan kriteria sasaran peserta PKH. Perhitungan bantuan sosial tepat sesuai jumlah kategori PKH dalam keluarga, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Sobat PKH Reportase, terkait penyaluran tahap kedua yang perlu diperhatikan bagi KPM PKH agar bantuannya sesuai jumlah kategori, harap diperhatikan hal-hal berikut. Komponen pendidikan. Komponen pendidikan. Apabila Anda sudah cek DTKS dan nama anak sekolah masuk dalam data online tersebut namun tidak cair bansos PKH-nya disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan Dapodik belum masuk, maka Anda dapat mendatangi operator sekolah yang menangani data kesiswaan untuk dilakukan cek data Dapodik siswa tersebut. Apabila anak KPM PKH baru pindah jenjang pendidikan, biasanya membutuhkan waktu untuk input data Dapodik siswa tersebut. Namun, KPM PKH wajib memastikan data anak yang menjadi kategori PKH telah dilakukan proses input oleh sekolah dengan menanyakan langsung kepada pihak sekolah. Apabila data anak telah masuk Dapodik namun belum update atau online, maka Anda dapat meminta pihak sekolah untuk melakukan update atau mengonlinekan data siswa, khususnya data anak KPM PKH. Selanjutnya, apabila data anak usia sekolah ketika tidak online di Disdukcapil, maka KPM PKH wajib update KK atau kartu keluarga serta mendaftarkan anaknya ke operator desa atau kelurahan atau distrik jika setelah dilakukan update kartu keluarga namun belum masuk dalam data DTKS.
Pastikan setelah data DTKS anak usia sekolahnya telah tercantum, data Dapodik ke sekolah telah masuk dan dilakukan update, maka Sobat PKH dapat menyampaikan ke pendamping untuk dilakukan pemutakhiran dengan melampirkan data rapor atau surat keterangan sekolah yang berlaku untuk dilakukan pemutakhiran agar bansos PKH cair tidak sesuai dapat teratasi. Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial. Secara umum, untuk komponen kesejahteraan sosial dalam bansos PKH yang cair tidak sesuai wajib tercantum dalam satu kartu keluarga, di mana komponen disabilitas berat dan lanjut usia harus memiliki data administrasi kependudukan yang sudah online dan masuk dalam data DTKS. Pastikan untuk melakukan update kartu keluarga atau memperbaharui kartu keluarga jika KKKP MPKH masih merupakan kartu keluarga yang dikeluarkan sudah lama, sehingga data anggota keluarga meskipun cair tapi tidak sesuai komponen dapat sesuai kembali. Sobat PKH Reportase, bagi peserta PKH yang masih layak mendapatkan bantuan, tentunya mengharapkan agar di tahap berikutnya bisa mencairkan bantuannya. Namun harap diperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat menjadi peserta PKH dan selalu melaporkan perubahan-perubahan unsur keluarga. Misalnya ada kematian, kelahiran, kenaikan jenjang pendidikan kepada petugas pelaksana program PKH, dalam hal ini pendamping, dan pemerintah desa atau kelurahan agar data di DTKS bisa dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan. Sobat PKH Reportase, bagaimana dengan jadwal pencairan tahap kedua tahun 2022 ini? Jika menilik dari pencairan PKH tahap 2 di tahun 2021, Bansos Program Keluarga Harapan disalurkan bertepatan dengan dimulainya puasa Ramadan dengan anggaran sebesar 6,53 triliun. Pencairan bantuan ini untuk tahap 2 kebetulan di bulan April, jadi bertepatan dengan awal puasa, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam keterangan tertulis Sabtu 17 April 2021. Laman kemensos.go.id, dengan pencairan bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga di bulan Ramadan lantaran pengeluaran di bulan ini umumnya cenderung berbeda dengan hari-hari biasanya. Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sahur maupun berbuka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya jelasnya. Pada tahun sebelumnya jadwal PKH cair setiap 3 bulan dalam 4 tahap selama setahun, yakni tahap 1 cair di bulan Januari, Februari, Maret, tahap 2 April, Mei, Juni, tahap 3 Juli, Agustus, September, dan tahap 4 bulan Oktober, November, dan Desember. Perlu diketahui, sampai saat ini belum ada info resmi terkait pencairan Bansos PKH tahap 2 2022 bagi keluarga penerima manfaat. Bisa mengetahui seputar kabar pencairan melalui akun media resmi Kementerian Sosial di Instagram @kemensosri. Semoga saja jadwal pencairan tahap kedua ini sudah mulai terkucur di bulan Ramadan dan sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Sobat PKH Reportase, semoga video singkat ini memberi pemahaman tentang mekanisme pencairan PKH. Jika informasinya bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera